Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randi di sini di Tekindo ID. Nah, pada video kita kali ini kita bakalan ngebahas yaitu iPhone 6s Plus di tahun 2020 ya. Nah, apakah iPhone 6s Plus ini masih cukup layak ya dipakai di tahun 2020? Bagi kalian yang baru di sini, aku saranin ke kalian langsung klik tombol subscribe agar aku makin semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat tentunya untuk kalian semua ya. Aku tunggu. Kita langsung saja ke videonya ya. Nah, iPhone 6s Plus ini sendiri dirilis pada bulan September tahun 2015 ya. Yang mana ketika rilis dulu yang paling rendah itu iPhone 6s Plus itu berada di kisaran 10.700.000-an lah. Nah, jadi itu yang paling rendah. Tentunya ini yang varian internasional ya. Kalau misalnya yang iBox ya tentu lebih mahal lagi. Nah, terus kalian tahu iPhone 6s Plus ini sekarang harganya berapa? iPhone 6s Plus ini berada di kisaran 2,7 juta sampai 3 jutaan lah. Jadi tergantung varian ya. Kalau misalnya kalian ambil yang 16 GB ya mungkin harganya itu di range 2,7 juta. Dan juga tergantung aksesoris yang kalian dapat juga. Ya cukup lumayan murah lah. Kalian dapat iPhone yang lumayan gede gitu kan. 5,5 inch dengan baterai yang ya kalau sekarang sih dibandingin sekarang baterai iPhone ini cukup kecil ya. 2000 berapa gitu. Kalau untuk desain sendiri, iPhone 6s Plus ini tergolong jadul ya. Dari segi belakang, kalian bisa lihat itu dia memiliki hanya single kamera, yang mana di tahun ini kalian bisa temuin ya ada 4 kamera, triple kamera. Ini tergolong jadul sih kalau dilihat dari belakang menurutku. Dan kalau misal dilihat dari depan juga dia nggak memiliki kayak poni atau sebagainya gitu. Yang mana masih menggunakan tombol home button ya. Yang sini yang mana di bagian atasnya itu kamera. Kalian bisa lihat ini bezelnya tebal sekali ya. Jadi untuk tahun 2020 ini kalau misalnya kalian mentingin desain yang tampilannya keren gitu kan, iPhone 6s Plus mungkin nggak cocok ya untuk kalian ya. Terus yang bagian bawahnya itu ya kalian juga bisa temuin jack 3,5 mm, terus USB lighting, tempat untuk cas ya, terus speaker. Yang bagian samping ini tempat untuk menaruh kartu, terus tombol power. Bagian kiri juga ini ada untuk mute ya, yang bagian kirinya. Terus ada volume up, volume down. Ya itu saja sih kalau desain. Sedangkan untuk build quality sendiri, ini iPhone 6s Plus ini masih aluminium ya, yang mana rentan sekali penyok ya. Kemarin itu sempat ada yang komplain gitu kan, kok iPhone 6s Plus ini kok gampang sekali penyok ya. Nah, jadi ini aluminium ya, jadi hati-hati kalau misalnya jatuh pasti ya dead lah. iPhone 6s Plus ini juga memiliki layar yaitu 5,5 inch saja ya. Ya, kalian bisa lihat ini 5,5 inch saja dengan resolusi Full HD ya, dengan kerapatan pixel yaitu 401 ppi. Jadi kalau menurutku sih HP segede ini ukuran layar itu kurang gede ya kalau misalnya dibandingin HP-HP tahun ini. Coba deh kalian lihat video ini, kalian nilai gambar yang dihasilkan dan suara yang dihasilkannya ya. Nabi SAW mengatakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad ini makanan pokok. Qut. Cukupkan mereka dengan yang menegakkan punggung mereka, sehingga mereka tidak perlu minta-minta, nggak perlu ada kelebihan. Orang tuh kan dalam kehidupan ini yang penting makan. Makanya istilah orang bekerja itu, subhanallah, masih berlaku istilah mencari sesuap nasi, mencari sepiring nasi. Ketika orang merantau pergi bekerja, dalam benak dia mencari sepiring nasi, sesuap nasi. Iya, itu yang diperlukan untuk kehidupan ini. Ada kebutuhan-kebutuhan primer yang memang harus dilakukan, ya minta sama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang terutama, kau bisa makan. Anakmu bisa makan, istrimu bisa makan, alhamdulillah. Kalau untuk keamanan sendiri, iPhone 6s Plus ini masih menggunakan fingerprint ya, bukan yang Face ID. Kalau aku sih senang-senang aja, mau itu fingerprint, mau itu Face ID, aku suka-suka aja sih.
Yang penting prosesnya cepat gitu kan. Nah, jadi iPhone 6s Plus ini ketika aku tap di home buttonnya itu langsung kebuka. Jadi nggak ada, ya delay sih, tapi nggak terlalu signifikan sih. Menurutku masih wajar. Kalau untuk spesifikasi sendiri, iPhone 6s Plus ini memiliki chipset A9, RAM 2GB, pilihan storage ada yang 16GB, ada yang 32GB, 64GB, serta 128GB. Dan baterai memiliki kapasitas 2750 mAh. Tentunya tergolong kecil ya kalau dibandingin HP-HP zaman sekarang ya, seperti HP Android udah sampai 6.000, 5.000. Ini sangat kecil sekali sih kalau dibandingin HP zaman sekarang. Nah, jadi kalau masalah penggunaan sendiri, sebenarnya sih ini bukan HP aku ya, jadi ini HP istri aku. Dia hanya buka-buka YouTube, buka Instagram, buka Facebook, buka WA, ya nggak ngegame ya tentunya. Dia bisa bertahan baterainya itu kisaran seharian lah. Tapi kalau misalnya kalian untuk ngegame, ya aku nggak sangat menyarankan si iPhone 6s Plus ini untuk ngegame. Memang sih bisa, tapi bakalan boros banget. iPhone 6s Plus ini sendiri dia itu support ya. Jadi juga masih kebagian iOS 14 ya. Yang mana iOS 14 itu ya sangat keren sih. Ini HP umurnya tahun 2015 keluarnya, sampai sekarang masih support juga. Salut sih buat Apple yang masih memberi update iOS atau update sistem sampai 5 tahun. Salut sih sama Apple, beda sama merek sebelah ya. Paling 2-3 tahun sudah nggak dapat update lagi. Kasihan ya. Nah, kalau kita ngomongin kamera ya, yang mana iPhone 6s Plus ini memiliki kamera belakang ya, yaitu 12 megapiksel dengan f2.2 ya, yang mampu merekam video sampai dengan 4K 30 fps. Sedangkan untuk kamera depan itu hanya 5 megapiksel saja, yang mampu merekam video sampai dengan 1080 itu hanya dengan 30 fps saja. Nah, berikut hasil perekaman video dan foto iPhone 6s Plus. Ini adalah perekaman video kamera belakang ya, menggunakan iPhone 6s Plus. Kalian bisa nilai sendiri hasilnya. Ini aku setting ke 1080 dengan frame rate 30 fps. Kalian bisa nilai sendiri ya. Beginilah kalau ngadapin ke langit. Sekarang by the way jam 4:30 sore. Ya, beginilah. Lumayan cakep ya langitnya. Ya, begitulah. Ini adalah perekaman video kamera depan ya. Kamera depan iPhone 6s Plus aku setting di 1080 30 fps. Ya, beginilah hasil perekaman video kamera depan. Kalian bisa lihat ini aku tap di wajah. Ya. Lumayan bagus sih. Itu aja. Jadi kalau kita ngomongin keunggulan, jadi aku sangat suka sekali sih dengan hasil gambar yang dihasilkan oleh 6s Plusku ini. Jadi gambarnya itu ini dalam kondisi siang hari ya. Jadi kalau misalnya ngomongin malam hari ya tentu ya gambarnya nggak dapat diandalkan ya. Jadi hasil gambar, foto atau video yang dihasilkan kamera iPhone 6s Plusku ini jadi sangat bagus sekali, natural sekali, nggak ada yang dilebay-lebaykan ya warnanya. Terus yang kedua yang aku suka dengan iPhone 6s Plusku ini adalah layar ya. Layarnya tuh walaupun layarnya tuh masih tergolong jadul, tapi aku ya suka aja sih. Nah, jadi dipegang kayak gini masih enak banget. Kekurangannya, nah kekurangannya dari iPhone 6s Plusku ini dia kamera cuma satu. Kalau dipegang itu agak apa ya, nggak bisa dipegang tangan satu ya. Kalau kalian ngetik tangan satu itu nggak bisa. Jadi harus kalian ngetiknya tangan dua. Terus kekurangannya lagi, yang ketiga, baterainya itu lumayan boros ya. Jadi kalau misalnya dipakai untuk
ya intens gitu kan, main terus, megang HP terus, ya aku jamin kalian bisa cas 2 kali sehari ya. Itu aja sih kelebihan dan kekurangan iPhone 6s Plus ku ini. Untuk kesimpulan sendiri, misalnya kalian bukan yang penggemar desain yang wah desain terbaru, desain jadul, ya kalian nggak cocok iPhone 6s Plus ini untuk kalian. Jadi kalau misalnya kalian ingin, misalnya kalian user Android mau beralih ke iPhone, ya kalian bisa coba iPhone 6s Plus ini ya. Jadi harganya itu sekitaran 2,7 sampai 3 jutaan lah ya. Jadi tergantung kondisi dan aksesoris yang kalian dapat. Kalau menurutku sih iPhone 6s Plus ini masih ya bisa lah kalian pakai setahun ya. Setahun ya 1 sampai 2 tahun ya, kalau misalnya kalian nggak mementingkan update software ya. Ini mungkin update yang terakhir ya, iOS 14. Jadi ya kalian bisa gunain ini, terus kalian jual dan kalian harus upgrade lagi ke iPhone yang lebih baru kalau misalnya kalian ingin mendapatkan iOS 15 ya. Ini prediksiku sih, bisa saja aku salah. Jadi ya menurutku sih masih bisa dipakai untuk 1 tahun ke depan. Jadi artinya kalian bisa pakai ini sampai 2021 sampai bulan September ya. Jadi ya seperti itu. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Like jika kalian menyukai video ini, dislike saja jika kalian tidak suka dengan video ini ya. Dan tolong kasih tahu di kolom komentar ya, kenapa sih kalian gak suka dengan video ini. Dan share juga ke semua media sosial kalian ya, agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi ini. Follow juga Instagram kita di tekindo.id karena kita nge-share keseharian kita ya. So bagi kalian yang kepo di sini, langsung saja follow. Jangan lupa juga untuk subscribe juga ke channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang lagi ya. Oke, aku tunggu. Aku Randi Andito pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.